Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa mengajar minggu ini karena saya ada agenda di luar kota, sehingga saya akan menyampaikan materinya dalam bentuk video asinkron seperti itu. Nah, pada akhirnya kita sudah menyelesaikan materi UAS yang pertama ya. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai deret. Seperti itu, kita sudah bahas mengenai deret. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua setelah UTS atau yang akan masuk ke UAS. Kita akan mempelajari yang namanya residu. Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan residu? Ya, seperti itu ya. Nah, dan kita juga akan mempelajari aplikasi-aplikasi residu, terutama untuk integral tertutup kompleks dan integral tak wajar. Nah, namun sebelum kita masuk ke residu, saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai, saya kurangin, mengenai fungsi rasional ya. Dimana untuk suatu fungsi rasional dengan notasi Pz per Qz, Pz itu menyatakan pembilang dan Qz menyatakan penyebut ya. Saya yakin kalian sudah pada tahu. Dan titik singular merupakan titik Z di mana fungsi Qz akan bernilai 0. Atau sesuatu yang dibagi dengan 0 akan menghasilkan nilai tak terhingga. Seperti itu ya. Oke. Nah, fungsi penyebut Qz dapat terdiri dari beberapa suku. Contohnya adalah Z min ZA dikalikan Z min ZB. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh Qz yang memiliki satu buah suku, yaitu adalah Z plus 1. Seperti itu. Sedangkan yang nomor 2 adalah suatu fungsi Qz yang memiliki dua suku Qz. Seperti itu. Dan yang di bawah artinya dia akan memiliki kira-kira 3-4 suku Qz. Ya, seperti itu ya. Nah, suku penyebut menyatakan jumlah perkalian suku yang membentuk penyebut, yaitu adalah Z per Z plus 1 penyebut Qz sama dengan Z plus 1 terdiri dari satu suku, yaitu adalah Z plus 1. Seperti itu ya. Sedangkan untuk fungsi Fz sama dengan E pangkat Z per Z dikalikan Z plus 1, penyebut Qz-nya adalah Z dikalikan Z plus 1. Dan dia terdiri dari dua suku, yaitu adalah suku Z dan suku Z plus 1. Untuk Z kuadrat plus 1, ada yang mengatakan kalau ini adalah perkalian suku. Z kuadrat plus 1 kan dapat kita ekspansi menjadi Z plus 1 dan dikalikan dengan Z min 1. Sehingga dia pada dasarnya adalah Z plus I dikalikan dengan Z min I. Seperti itu ya. Sehingga pada dasarnya dia memiliki dua buah suku. Seperti itu. Sedangkan untuk fungsi Z plus 1 kuadrat dikalikan Z plus 2, di mana Z plus 1 tadi dapat kita ekspansi menjadi Z plus I dan Z min I, lalu juga ada suku Z plus 2, maka fungsi pada nomor 4 adalah fungsi perkalian 3 suku. Seperti itu ya. Nah, saya yakin ini mudah. Nah, nilai 0 dari suku penyebut disebut sebagai titik singular, atau nama lainnya adalah pol atau kutub. Nah, kenapa disebut pol atau kutub? Karena apabila kita gambarkan dalam koordinat kartesian, apabila kita memasukkan nilai Z-nya adalah sebagai titik singular, maka pada titik Z tersebut, nilai sumbu IFZ-nya akan bernilai tinggi sekali. Dan ketinggian ini memperlihatkan seperti dia adalah sebuah tiang atau pol, seperti itu. Karena nilainya adalah tak hingga kan, ketika kita bagi dia dengan nilai 0. Nah, maka oleh karena itulah asal-muasal titik singular juga disebut sebagai pol atau kutub, seperti itu ya. Nah, jika satu suku penyebut diambil dari fungsi Fz, maka akan ada yang namanya kita sebut sebagai fungsi sisa. Seperti itu. Nah, fungsi sisa ini adalah materi yang penting kalian pahami ketika kita membahas mengenai residu. Contohnya,
Apabila saya memiliki fungsi fz sama dengan z per z plus 1, jika suku penyebut z plus 1-nya kita ambil, maka fungsi yang tersisa adalah fungsi z saja. Artinya, z plus 1-nya kita ambil. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh yang kedua, apabila saya memiliki fungsi e pangkat z per z dikalikan z plus 1, maka fungsi sisanya adalah sama dengan e pangkat z per z plus 1 apabila kita ambil suku z dari penyebutnya. Seperti itu ya. Sehingga fungsi sisa pada dasarnya adalah fungsi di mana salah satu sukunya telah kita ambil. Gitu ya. Nah, pernyataan lain untuk menyatakan fungsi sisa dapat kita tulis juga sebagai berikut. Artinya, apabila fungsi fz sama dengan z per z plus 1, kita ambil di titik z sama dengan min 1, z sama dengan min 1 kan pada dasarnya adalah suatu fungsi z plus 1 sama dengan 0 kan. Ini sama saja mengatakan kalau suku z plus 1-nya kita ambil. Seperti itu. Artinya, apabila saya memiliki fungsi fz sama dengan z per z plus 1, lalu saya ambil z plus 1-nya, maka yang tersisa hanyalah fungsi z saja. Seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua adalah, misalkan saya memiliki fungsi f pangkat fz sama dengan e pangkat z dikalikan dengan, dibagi dengan z dikalikan z plus 1. Seperti itu ya. Saya sudah rekam belum ya ini? Oke. Nah, maka apabila saya ambil dia di titik z sama dengan 0, maka yang kita ambil adalah z-nya saja. Maka fungsi sisa yang terjadi adalah sama dengan e pangkat z dibagi dengan z plus 1 dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah sebagai contoh. Fungsi sisa dari fungsi fz sama dengan e pangkat z per z min 1 dikalikan z plus 1 di z sama dengan 1 adalah, ini dapat kita tulis sebagai z min 1 sama dengan 0. Artinya kalau kita ambil z min 1-nya, maka fungsi sisa yang terjadi adalah sama dengan e pangkat z dibagi dengan z plus 1. Seperti itu ya. Nah, kebalikannya, apabila yang saya ambil adalah z sama dengan min 1, maka ini kan dapat kita tulis menjadi z plus 1 sama dengan 0 kan. Maka fungsi kz yang tersisa, apabila suku z plus 1-nya kita ambil, yang tersisa adalah e pangkat z dibagi dengan z min 1. Ya, seperti itu ya. Nah, lalu contoh nomor 3. Sin z per z kuadrat kalikan z plus 1, apabila saya ambil di z sama dengan 0, maka fungsi kz yang tersisa adalah sama dengan sin z dibagi dengan z plus 1. Seperti itu ya. Yang terakhir adalah, apabila sin z per z kuadrat kali z plus 1 saya ambil di z sama dengan min 1, atau dia pada z plus 1 sama dengan 0, maka fungsi kz yang tersisa adalah sama dengan sin z dibagi dengan z kuadrat. Seperti itu ya. Kita hanya tinggal mengambil suku yang perlu kita ambil di titik z sama dengan berapa. Seperti itu. Nah, nilai sisa atau residu suatu fungsi pada fungsi satuan pol adalah nilai dari fungsi sisa di pol tersebut. Nah, misalkan tadi saya memiliki fungsi z per z min 1 dikalikan z plus 2, saya ambil di pol z sama dengan 1, atau ini saya tulis sebagai z min 1 sama dengan 0, maka fungsi kz yang tersisa adalah, ini kita coret. Fungsi kz yang tersisa adalah sama dengan z per z plus 1. Seperti itu ya. Nah, maka nilai sisa dari fungsi sisa tersebut kita masukin pada titik singular yang kita ambil, yaitu adalah pada z plus z sama dengan plus 1. Maka fungsi nilai sisanya di Q sama dengan 1 adalah sama dengan, kita masukin saja nilai z-nya sama dengan 1, atau nilainya adalah sama dengan setengah. Seperti itu ya. Dengan kata lain, residu fungsi fz di z sama dengan 1 adalah sama dengan setengah. Seperti itu ya. Nah, residu dapat ditulis dan menjadi fungsi res z sama dengan z0 fz. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Apabila saya memiliki fungsi fz sama dengan z dibagi dengan z plus 1 dikalikan dengan z plus 2, dia memiliki
titik singular di orde 1 ya. Yaitu ada 2 titik singular di orde 1, yaitu pada Z sama dengan min 1 dan Z sama dengan min 2. Seperti itu. Maka fungsi sisanya adalah sama dengan apabila saya ambil fungsi di Z sama dengan min 2, maka fungsi sisa yang tersisa adalah sama dengan Z per Z plus 1. Seperti itu ya. Nah, untuk menurunkan suatu fungsi pada orde 1 mudah. Kita hanya tinggal memasukkan fungsi sisanya dengan nilai Z dari suku yang kita ambil. Nah, bagaimana untuk fungsi sisa yang memiliki orde lebih dari 1? Atau dari sisi pangkatnya, dia memiliki pangkat lebih dari 1. Seperti itu. Nah, teknik perhitungan orde lebih dari 1 akan berbeda dengan teknik perhitungan orde 1 pada umumnya. Seperti itu ya. Nah, misalkan menghitung residu pada pol orde 1. Misalkan saya memiliki fungsi fz sama dengan z per z plus z min 1 dikalikan z plus 1, lalu saya ambil di pol sama dengan z min 1, maka fungsi sisa kz-nya adalah sama dengan, ini dapat saya tulis jadi z plus 1 sama dengan 0, maka fungsi kz-nya adalah sama dengan z dibagi dengan z min 1. Seperti itu ya. Nah, residunya di titik kz, kita tinggal masukin saja nilai Q sama dengan min 1, maka dia akan sama dengan min 1 per min 1 min 1, atau sama dengan min 1 per min 2, atau nilainya sama dengan setengah. Seperti itu ya. Oke. Ini harusnya di Z sama dengan min 1, kita masukin ini nilainya min 1. Harusnya artinya ini adalah positif 1. Kalau tidak salah ya, seperti itu ya. Min 1, min 1. Saya ambil dia pada pol Z sama dengan min 1. Atau yang kita ambil adalah Z plus 1-nya. Nah, min 1, min 1, dia menjadi positif setengah. Seperti itu ya. Nah, saya rasa di sini ada yang salah. Harusnya di sini adalah positif setengah. Ya, tapi mungkin kalau saya salah, karena saya merekam video ini jam 10 malam, silakan kalian bisa mengingatkan saya apabila ada yang salah. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh menghitung orde 1 yang lain. Misalkan saya memiliki fungsi fz sama dengan cos z per z dikalikan z min 1 dikalikan z plus 1 di pol z sama dengan 0. Artinya, kalau di pol z sama dengan 0, fungsi sisa kz yang tersisa adalah cos z dibagi dengan z min 1 dikalikan dengan z plus 1. Seperti itu ya. Maka fungsi sisanya adalah seperti yang ada di sini. Cos z dibagi dengan z min 1 kali z plus 1. Dan residunya pada titik z sama dengan 0, pada dasarnya pada dasarnya adalah sama dengan, kita tinggal masukin aja nih. Oke. Nah, pada akhirnya adalah sama dengan cos 0 dibagi dengan 0 min 1 dikalikan dengan 0 plus 1. Seperti itu ya. Atau dia adalah sama dengan cos 0 sama dengan 1, lalu di sini adalah min 1 dikalikan 1, atau dia menjadi min 1. Maka hasilnya adalah min 1. Seperti itu ya. Coba saya cek dulu, benar atau tidak. Halaman 13, jawabannya benar, min 1, hasil residunya. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke halaman 14. Cos Z sama dengan cos Z per Z dikalikan E pangkat Z di pol Z sama dengan 0, maka fungsi sisanya adalah sama dengan tinggal cos Z dibagi dengan E pangkat Z ya. Kita ambil di Z sama dengan 0-nya saja. Seperti itu, maka residu di Z sama dengan 0 adalah sama dengan cos 0 dibagi dengan E pangkat 0, atau sama dengan 1 per 1 adalah sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, jawabannya benar, sama dengan 1. Ini adalah residunya. Seperti itu. Lanjut lagi.
Jika FZ memiliki pol orde N, di mana N-nya, orde-nya lebih dari 1, atau pangkat 2 dan pangkat 3 dan seterusnya, maka nilai residunya dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan ini. Residunya tidak lagi dihitung dengan menggunakan memasukkan nilai Z, kita masukin Z-nya adalah titik singularnya, tetapi kita menghitung residunya dengan menggunakan 1 per N-1 faktorial dikalikan K pangkat N-1 Z, dengan Z kita masukin sama dengan Z0. Nah, ini sama dengan, hampir sama caranya dengan metode yang kita gunakan untuk mencari suku dari deret ya. Di mana suku dari deret adalah sama dengan 1 per N faktorial dikalikan dengan fungsi F pangkat N, F diturunkan sebanyak N kali, dengan kita masukin nilainya adalah sama dengan Z0. Seperti itu ya. Nah, hanya saja bedanya, untuk mencari residu, kita tidak pada M-nya, tetapi pada N-1. Seperti itu ya. Nah, hampir sama dengan ketika mencari suku dari deret. Nah, contohnya, contoh perhitungannya adalah seperti ini. 1 per Z kuadrat dikalikan Z-1 di pol Z sama dengan 0, maka apabila pol Z-nya sama dengan 0, dia adalah orde 2, kan? Karena di sini adalah Z kuadrat. Seperti itu. Dan fungsi sisanya adalah sama dengan 1 per Z-1. Nah, residu FZ di Z sama dengan 0 adalah sama dengan 1 per 2-1 faktorial. Bentar, ini chat WhatsApp saya masih apa sebelum saya akan ulangi. Nah, harusnya sudah tidak ada. WhatsApp yang sekarang emang agak aneh. Udah saya close tapi masih muncul sebagai notifikasi. Seperti itu ya. Itu tidak memberi kenyamanan. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Lupa saya tadi sampai mana. Nah, maka QZ-nya adalah sama dengan 1 per Z-1. Karena kita ambil di pol sama dengan Z sama dengan 0 pada orde 2. Nah, perhitungan QZ-nya tidak bisa langsung memasukkan nilai Q0 sama dengan 1 per 0-1. Seperti itu ya. Walaupun hasilnya sama, tetapi tidak selalu sama hasilnya. Yang kita lakukan adalah kita menggunakan suatu persamaan tadi untuk mencari residu pada Z sama dengan 0 FZ, maka kita bisa menggunakan persamaan 1 per N-1 faktorial dikalikan dengan Q turunan ke N-1 Z. Seperti itu. Karena N-nya adalah 2, karena di sini dia nilai N sama dengan 2, maka kita dapat menuliskannya menjadi 1 per 1 faktorial dikalikan Q turunan pertama dari nilai Z. Seperti itu ya. Nah, untuk mencari nilai turunan pertama dengan menggunakan untuk fungsi QZ sama dengan 1 per Z-1, kita bisa menggunakan F per G sama dengan 1 per Z-1. Nah, saya rasa ini adalah contoh soal ya. Jadi nggak perlu kita lanjutkan, kalian akan menemukan hasilnya adalah sama dengan min 1 per Z-1 kuadrat. Seperti itu ya. Dan kita tinggal masukkan saja, diteruskan. Jangan memasukkan nilai QZ-nya, Z-nya sama dengan 0. Seperti itu. Ya. Walaupun nilainya di sini sama-sama min 1, tapi tidak selalu case-nya seperti itu. Kalian harus hati-hati ketika menggunakan orde, penyelesaian residu orde 2 dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah contoh yang selanjutnya. Untuk fungsi cos Z per Z kuadrat dikalikan Z-1 di pol Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1, maka pol Z sama dengan, saya mulai dari orde 1 dulu ya, yaitu Z sama dengan 1. Untuk Z sama dengan 1, ini WhatsApp ini di mana ya? Mungkin bisa saya tulis. Nah, mudah-mudahan sudah tidak muncul lagi. Nah, kita selesaikan yang orde 1 dulu. Untuk apabila kita ambil di pol Z sama dengan 1, pol Z sama dengan 1 kan adalah orde 1 ya.
Maka kita bisa langsung menyelesaikannya dengan memasukkan fungsi sisanya, z sama dengan cos z dibagi dengan z kuadrat, maka untuk z sama dengan 1, maka dia adalah sama dengan cos 1 dibagi dengan 1. Atau dia adalah sama dengan cos 1. Seperti itu ya. Itu adalah untuk orde 1. Mari kita lihat. Oh benar, jawabannya adalah cos 1. Nah, bagaimana dengan apabila dia di fungsi sisa di z sama dengan 0? Ya, metodenya hampir sama. Sampai sini, maka yang kita bisa tulis cos z, fungsinya adalah cos z dibagi dengan z min 1. Seperti itu ya. Nah, dari sini saya akan menambahkan halaman terlebih dahulu. Nah, karena fungsi sisanya Qz adalah sama dengan cos Z per Z min 1, saya tulis di sini, Qz adalah sama dengan cos Z dibagi dengan Z min 1, dan ketika kita bicara mengenai orde 2, yang kita gunakan adalah turunan pertamanya. Maka Q aksen Z adalah sama dengan F per G sama dengan cos Z per Z min 1. Seperti itu ya. Nah, maka dapat kita tuliskan dia menjadi F aksen G minus G aksen F per G kuadrat. Seperti itu. Maka untuk fungsi F sama dengan cos Z, maka F aksennya adalah sama dengan min sin Z. Seperti itu ya. Dan G-nya adalah sama dengan Z min 1, maka G aksennya adalah sama dengan min sama dengan 1. Seperti itu ya. Maka ini dapat kita tulis menjadi F aksen G adalah sama dengan min sin Z dikalikan dengan 1 minus sin Z dikalikan 1. Sin Z dikalikan dengan Z min 1 minus 1 dikalikan dengan cos Z. Seperti itu. Per Z min 1 kuadrat. Ya, maka nilai residunya, residu pada titik Z sama dengan 0, maka dapat kita masukin saja nilainya adalah sama dengan 0. Maka dia menjadi min sin 0 dikalikan 0 min 1 dikurangi 1 dikalikan dengan cos 0 dibagi dengan 0 min 1 kuadrat. Seperti itu ya. Maka hasil residunya adalah sin 0, kita tahu nilainya 0, atau ini bisa kita coret. Sin 0 nilainya 0 ya. Cos 0 nilainya 1, maka dia menjadi sama dengan min 1 per min 1 kuadrat. Hasilnya adalah sama dengan min 1 per 1 sama dengan min 1. Seperti itu ya. Mari kita lihat hasilnya. Ya, benar ya. Itu halaman 17. Nah, oke. Saya rasa benar. Jawabannya cos 1 sama dengan min 1. Ya, kita lanjut lagi ke halaman 18. Nah, ini adalah contoh latihan soal untuk penyelesaian residu dan fungsi sisa. Nah, misalkan saya memiliki fungsi Z per Z kuadrat tambah 3Z plus 2. Maka ini dapat kita ekspansi menjadi Z per Z plus 2 dikalikan dengan Z plus 1. Seperti itu ya. Dapat kita tulis seperti itu. Nah, maka jika kita ambil di titik Z sama dengan min 1, maka fungsi sisa yang terjadi adalah sama dengan Z dibagi dengan Z plus 2. Seperti itu ya. Dan apabila fungsi sisa di Z sama dengan min 2, artinya tinggal kita balik saja. Fungsi sisanya adalah Z per Z plus 1. Seperti itu ya. Nah, nilai sisa atau residu di Z sama dengan min 1 ya gampang. Karena ini dua-duanya adalah orde 1, maka nilai
Q min 1-nya adalah sama dengan min 1 dibagi dengan min 1 ditambah dengan 2. Atau dia adalah sama dengan min 1. Seperti itu ya. Untuk di Z sama dengan min 2, artinya tinggal kita masukkan fungsi nilai residunya. Q sama dengan min 2 adalah sama dengan min 2 dibagi dengan min 2 plus 1. Atau dia akan menjadi sama dengan min 2 per min 1. Atau sama dengan 2. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk nomor 1. Ya, min 1 sama 2. Betul? Nah, sekarang bagaimana dengan nomor 2? Nah, nomor 2, saya akan menuliskannya dalam halaman tambahan, karena tidak akan cukup dalam satu halaman. Izinkan saya menambah halaman terlebih dahulu. Nah, diberikan suatu fungsi fz sama dengan e pangkat z dibagi dengan z dikalikan dengan z plus 1 pangkat 3. Nah, apabila kita mencari residu di z sama dengan 0, artinya di z sama dengan 0, nilai qz-nya adalah sama dengan berapa? Kok saya z sama dengan 0, maka dia menjadi e pangkat z dibagi dengan z plus 1 pangkat 3. Seperti itu ya. Maka nilai Q 0-nya adalah sama dengan E pangkat 1 dibagi dengan 1 pangkat 3. Atau sama dengan E pangkat 1 saja. Ya. Seperti itu ya. Wow. Itu tidak ada. Ya. Kayaknya ada yang salah ya. Oh, kenapa ini E pangkat 1? Ini harusnya bukan E pangkat 1, tapi E pangkat 0. Maka ini adalah E pangkat 0. Karena dia adalah E pangkat Z, dan kita masukin Z-nya sama dengan 0, maka ini akan menjadi 1. Begitu ya. Jawabannya adalah sama dengan 1. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Nah, yang kedua adalah pangkat 3 ya. Pangkat 3, maka untuk residu di Z sama dengan min 1, maka nilai QZ-nya adalah sama dengan E pangkat Z dibagi dengan Z. Itu ya. E pangkat Z dibagi dengan Z. Nah, turunan pertamanya, kalau dengan menggunakan aturan rantai, kalian dapat memperoleh adalah sama dengan E pangkat Z dikalikan Z min 1 per Z kuadrat. Seperti itu ya, dengan menggunakan aturan rantai. Nah, aturan rantai selanjutnya, dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan turunan keduanya adalah sama dengan, saya langsung mencontek aja ya. Saya punya kunci jawaban versi saya sendiri, Z kuadrat min 2Z plus 2 dikalikan E pangkat Z dibagi dengan Z pangkat 3. Gitu ya. Maka residunya adalah sama dengan, residu untuk Z sama dengan min 1 adalah sama dengan min 1 kuadrat, min 2 dikalikan min 1 ditambah 2, dikalikan dengan E pangkat min 1 dibagi dengan min 1 pangkat 3. Seperti itu ya. Min 1 pangkat 2 menjadi positif 1. 1 ditambah 2 adalah sama dengan 3. 3 tambah 2 adalah 5. Maka hasilnya adalah sama dengan minus 5 per E pangkat 1. Seperti itu kira-kira. Ya. Minus 5 dikalikan dengan, kita masukin nilainya adalah sama dengan 1 tambah 2 min 1 pangkat 3 sama dengan
Kira-kira seperti itu ya. Nah, atau mungkin ada yang sama. Kenapa jawabannya beda dengan kunci jawaban saya? Residu Z min 1 benar, itu adalah 5. 5 dikalikan E pangkat min 1. Min 1 pangkat 3 adalah sama dengan negatif 1. Berarti jawabannya harusnya benar. Min 5 per E pangkat 1. Tapi dari mana ini? Oke. Kira-kira seperti itu. Z kuadrat min 2Z plus 2. 1 tambah ini 3. Ya, 2. Ya, 5. Udah. Min 5 per pangkat 1. Ya, seperti itu ya. Oh, sudah selesai ternyata. Nah, karena materinya cepat selesai, kita lanjut ke aplikasi dari residu. Nah, kalian sudah mengetahui metode perhitungan dari teknik yang menggunakan residu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana suatu aplikasi dari residu itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk aplikasi dari residu akan kita bagi menjadi 2 pertemuan, minggu ini dan minggu depan. Nah, minggu depan agak cukup sulit, sehingga saya sarankan kalian sudah melakukan pembelajaran terlebih dahulu sebelum saya jelaskan. Sedangkan untuk minggu ini, aplikasi dari residu dan yang kita pelajari adalah bagaimana penyelesaian integral tertutup kompleks dengan integral tak wajar. Seperti itu ya. Nah, kita sudah mempelajari ini terkait dengan bilangan rasional. Nah, untuk bilangan rasional tipe pertama, yaitu adalah integral tertutup kompleks, maka kita tahu ketika kita bicara mengenai integral yang kita perhitungkan hanyalah daerah titik yang berada di dalam daerah interior dari lintasannya. Nah, untuk menghitung integral tertutup dengan residu juga sama, yaitu adalah kita jumlahkan semua residu atau dari pol yang berada di dalam lintasan C tersebut. Atau kita hanya menghitung residu dari suatu pol di mana pol tersebut berada di dalam daerah interior. Kalau pol tersebut di luar daerah interior, maka hasil integralnya adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, dengan kalimat yang sederhana dapat dinyatakan bahwa integral tertutup pada lintasan C dari fungsi rasional Fz adalah 2VI dikali dengan jumlah semua residu Fz pada pol-pol yang berada di dalam lintasan tersebut. Pernyataan disebut, kita sebut dia sebagai teorema residu. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh penyelesaiannya. Menghitung integral tertutup dengan residu. Fz dz sama dengan Z dibagi dengan Z plus 1 dz. Seperti itu. Nah, dengan lintasan C sama dengan Z sama dengan setengah dan CZ sama dengan 3/2, maka pada lintasan yang pertama, kita gambar daerah interiornya, dia memiliki lingkaran dengan jari-jari setengah. Dan di sini dapat kita lihat titik singularnya berada pada nilai min 1. Ini nilainya adalah sama dengan min 1. Nah, maka pada Z sama dengan setengah, lintasan karena pol min 1-nya berada di luar lintasan, maka hasil integralnya akan bernilai 0. Seperti itu ya. Jadi untuk integral lintasan tertutup dari suatu titik singular yang berada di luar dari lintasan tertutup tersebut, maka nilai integralnya adalah sama dengan 0. Nah, berbeda apabila kita perbesar jari-jari lintasannya menjadi 3/2. Maka perhitungan residunya adalah dengan menggunakan metode yang sama seperti tadi. Kita hitung nilai residunya, lalu kita kalikan dia dengan 2VI. Maka dia menjadi
2VI dikalikan dengan min 1 atau min 2V dikalikan I. Seperti itu ya. Nah, ini sepertinya sama contohnya. Seperti itu, jadi mungkin akan saya lewatkan saja. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, bagaimana kita menghitung fungsi fz dengan integral tertutup C 10z plus 2 dibagi dengan z kuadrat plus 1. Nah, lintasan tertutup C ini dapat kita tuliskan menjadi 10z plus 2 dibagi dengan z plus I dikalikan dengan z min I. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah kita temukan seperti ini, dan kita gambar lintasannya, maka kita tahu di sini adalah 2I, di sini adalah min 2I, maka kita tahu titik singular tersebut keduanya berada di dalam lintasan, yaitu adalah pada titik Z sama dengan I, dan di sini adalah pada titik Z sama dengan min I. Seperti itu. Sehingga pada dasarnya teknik integralnya dapat kita selesaikan menjadi 10Z plus 2 dibagi dengan 2 plus I dikalikan dengan Z min I. Seperti ini. Nah, maka hasil integralnya adalah sama dengan 2VI dikalikan dengan, kita kembali ke sini. Dia adalah total dari residu yang berada di dalam lintasannya. Atau dia adalah residu dari Z sama dengan plus 1 ditambah dengan residu dari Z sama dengan min, sorry, tadi bukan 1, tapi plus I dan min I. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan saya akan menambah halaman terlebih dahulu. Kita selesaikan residu Z sama dengan plus I. Nah, untuk residu Z sama dengan plus I, maka ini adalah orde 1. Itu di kamar. Bentar. Ya. Oke, kita lanjut. Anak saya kebetulan bangun mau toilet. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kita sudah menghitung residu, menghitung integralnya adalah 2VI dikalikan masing-masing residunya ya. Dan kita selesaikan residunya satu per satu. Pertama adalah residu untuk Z sama dengan plus I, maka kita bisa menghitung nilai QZ-nya adalah sama dengan 10Z plus 2 dibagi dengan Z plus I, ya kan? Seperti itu ya. Atau dia adalah pada titik Z min I sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini akan saya bagi menjadi 2. Nah, maka nilai Q untuk saya masukin Z-nya adalah sama dengan I, dia adalah sama dengan 10I ditambah 2 dibagi dengan I ditambah dengan I. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu, maka dia akan menjadi 10I ditambah 2 dibagi dengan 2I. Atau dia adalah sama dengan 10I bagi 2I adalah 5, 2 dibagi 2I adalah sama dengan 1 per I. Nah, anggaplah seperti ini dulu ya. Jadi, nggak perlu diselesaikan lebih lanjut. Jadi, anggaplah seperti itu dulu.
Lalu kita selesaikan residu yang satunya. Untuk residu Z sama dengan min I, ini titik berada pada titik singular Z plus I sama dengan 0. Maka nilai QZ yang kita ambil adalah hanya 10Z plus 2 per Z min I kan. Seperti itu ya, karena Z plus I-nya sudah kita keluarkan. Nah, maka Q min I-nya adalah sama dengan 10 dikalikan dengan min I ditambah 2 dibagi dengan min I dikurangi dengan I lagi. Maka dia adalah sama dengan min 10I tambah 2 per min 2I. Seperti itu ya. Nah, ini hasilnya sama, yaitu adalah 5, lalu dia menjadi min 1 per I. Seperti itu. Nah, maka karena kita sudah menemukan masing-masing residunya, kita bisa kembali lagi ke sini. Hasil dari integralnya adalah sama dengan 2PI dikalikan dengan residu Z sama dengan plus I adalah sama dengan 5 ditambah dengan 1 per I. Seperti itu. Lalu residu Z sama dengan min I adalah sama dengan tambah 5 dikurangi dengan 1 per I. Seperti itu. Maka dia adalah sama dengan 2VI dikalikan ini 1 per I dan min 1 per I. Ini nilainya adalah sama dengan 0. 5 plus 5 adalah 10. Maka hasilnya adalah sama dengan 20V dikalikan dengan I. Itu adalah hasil dari integralnya. Seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, lanjut lagi ke sini. Contoh perhitungan FZ DZ integral C E pangkat Z per Z kuadrat dikalikan Z min 1 untuk lintasan Z sama dengan 2, maka pada dasarnya, wah ini ada orde 2 di sini. Di sini ada orde 2, kita harus hati-hati. Nah, maka di sini kita bisa melihat ada 2 residu ya. Kita gambar dulu terlebih dahulu. Pertama adalah suatu daerah dengan lintasan jari-jari 2. Residu yang pertama ada di titik 0. Lalu titik singular yang kedua ada di titik 1. Ya. Titik 0 dan di titik 1 kan. Nah, keduanya berada di dalam lintasan tertutup atau berada di daerah interiornya. Maka integral C FZ DZ adalah sama dengan ya kita bisa tulis seperti ini. 2VI dikalikan dengan residu dari Z sama dengan 0 FZ ditambah dengan residu Z sama dengan 1 FZ. Ya, seperti itu ya. Nah, sudah seperti ini, maka kita kembali lagi dengan cara yang tadi. Kita selesaikan masing-masing residunya. Nah, penyelesaian residunya sama seperti tadi. Pertama, karena di sini ada 2 buah residu, maka kita selesaikan pertama untuk yang orde 1 dulu ya. Untuk yang orde 1, kita bisa menggunakan residu Z sama dengan 1. FZ. Nah, karena dia adalah Z sama dengan 1, maka yang kita ambil kan pada dasarnya adalah fungsi suku Z min 1-nya. Seperti itu ya. Atau Z min 1 sama dengan 0. Nah, maka nilai QZ-nya adalah sama dengan, saya lupa tadi, QZ-nya di atas berapa? E pangkat Z dibagi dengan Z kuadrat. Seperti itu ya. E pangkat Z dibagi dengan Z kuadrat. Nah, karena ini adalah orde 1, kita bisa langsung saja nilai Q1-nya adalah sama dengan Q1-nya adalah sama dengan
E pangkat 1 dibagi dengan 1 kuadrat. Atau dia adalah sama dengan E pangkat 1. Ini dapat kita selesaikan karena dia menggunakan orde 1 ya. Seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk residu Z sama dengan 0, nah di sini kan dia adalah fungsi Z kuadrat. Karena dia adalah fungsi Z kuadrat, maka kita tidak bisa menyelesaikannya secara langsung. Kita harus menggunakan persamaan residunya adalah sama dengan 1 per n-1 faktorial dikalikan dengan tadi f n-1, lalu kita masukin nilainya adalah sama dengan titik singularnya. Seperti itu ya. Nah, maka karena seperti ini, kita perlu identifikasi nilai QZ-nya terlebih dahulu. Maaf, itu Q bukan F. Nah, maka nilai QZ-nya adalah sama dengan E pangkat Z dibagi dengan Z min 1. Ya. Seperti itu ya. Definisi E pangkat Z dibagi dengan Z min 1. Oke, benar? Nah, ini adalah fungsi QZ-nya. Maka Q aksen Z adalah sama dengan F aksen G min G aksen F per G kuadrat. Di mana di sini adalah fungsi F per G. Dengan kata lain, maka saya tulis di sini ya, F sama dengan E pangkat Z, F aksen sama dengan E pangkat Z juga. G sama dengan Z min 1, maka G aksen adalah sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, maka Q aksen Z adalah sama dengan E pangkat Z dikalikan dengan Z min 1 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan E pangkat Z per G kuadrat adalah sama dengan Z min 1 kuadrat. Oke? Nah, baru kita masukin nilai Q aksennya adalah sama dengan 0, maka dia adalah E pangkat 0 dikalikan dengan 0 min 1 adalah min 1, dikurangi dengan 1 dikalikan E pangkat 0, dibagi dengan min 1 kuadrat. Seperti itu ya. Artinya ini adalah sama dengan E pangkat 01, 1 kali min 1 min 1, min 1 kali min 1 min 1, dia menjadi min 2 per 1 atau sama dengan min 2. Nah, maka residu dari Z sama dengan 0 adalah sama dengan 1 per 2 min 1 faktorial dikalikan dengan min 2. Atau dia adalah sama dengan min 2. Seperti itu ya. Nah, sudah ketemu, maka kita tinggal masukin saja residu di dua fungsi tersebut. Yang pertama tadi, 2VI dikalikan residu Z sama dengan 0, nilainya adalah sama dengan min 2. Sedangkan residu untuk Z sama dengan 1 adalah sama dengan E pangkat 1. Seperti itu ya. Maka dia adalah sama dengan ini. Berarti ini aja. Tidak perlu kalian ekspansi juga tidak masalah. Seperti itu. Biarkan saya melihat hasilnya 2VI dikalikan E pangkat 1 min 2. Sama lah, benar. Jadi hasilnya kira-kira benar seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan perhitungan integral tertutup dengan menggunakan metode residu ya. Nah, sekarang aplikasi selanjutnya kita menghitung integral tak wajar integral tak wajar seperti itu. Nah, integral tak wajar pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3. Pertama adalah integral yang batas bawahnya minus tak hingga sampai tak hingga, integral yang batas bawahnya minus tak hingga atau tak hingga, bisa salah satunya tak hingga, bawah dan atasnya, bawah atau atasnya, atau dua-duanya tak hingga. Itu adalah contoh integral tak wajar. Dan integral tak wajar selanjutnya adalah integral yang kedua batasnya berhingga, namun interval integralnya memuat titik singular.
Nah, biar nggak bingung, kita kasih lihat contohnya. Nah, ini adalah integral tak wajar karena penyebutnya minus tak hingga. Yang nomor 2, integral tak wajar karena batas atasnya positif tak hingga. Yang ketiga apalagi? Karena batas bawah batas atasnya sama-sama tak hingga, maka dia juga integral tak wajar. Nah, yang nomor 4 juga adalah integral tak wajar. Kenapa? Untuk interval dari 0 sampai dengan 5, ada titik singular pada X sama dengan 1, atau pada X sama dengan X min 1, seperti itu ya. Nah, artinya titik singular tersebut berada pada interval 0 sampai dengan 5. Itu juga termasuk integral tak wajar. Seperti itu. Integral yang wajar contohnya adalah yang nomor 5. Intervalnya dari 2 sampai 5, tetapi titik singularnya di 1. Artinya titik singular bukan berada di rentang interval 2 sampai dengan 5. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya penyelesaian integral tak wajar pada dasarnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi dia tidak bisa diselesaikan semuanya. Nah, syarat-syarat penyelesaian integral tak wajar yang pertama adalah batas bawah integral dan batas atasnya adalah tak hingga. Atau dia adalah integral tak wajar yang batas bawah dan batas atasnya tak hingga. Seperti itu ya. Nah, fungsi integral fx adalah fungsi rasional dengan pangkat tertinggi penyebut sekurang-kurangnya plus 2 lebih banyak dibandingkan dengan pangkat tertinggi pembilang. Nah, lalu yang ketiga, titik singular fz tidak terletak pada sumbu x. Seperti itu ya. Nah, contohnya, ini memenuhi. Kenapa? Karena pada pembilang, dia adalah x pangkat 0. Pada penyebut, dia adalah sama dengan x kuadrat. Artinya, selisih pangkatnya itu adalah sekurang-kurangnya 2. Seperti itu ya. Selisihnya kan ini 0 dan 2, jadi selisihnya 2 ya. Nah, contoh nomor 2 juga termasuk integral yang bisa diselesaikan dengan cara residu, karena yang atasnya pembilangnya adalah x plus 1. Yang bawahnya, karena x kali x kali x kali x, dia adalah x pangkat 4 ditambah dengan bla bla bla. Nah, jadi itu juga, kita kalikan ini semua kan pasti akan terbentuk x pangkat 4 ya. Seperti itu ya, x kali x kali x kali x. Nah, ini sudah memenuhi syarat, karena perbedaan pangkatnya adalah dari pangkat 1 ke pangkat 4, atau selisihnya adalah pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, metode penyelesaian integral tak wajar adalah yang pertama, kalian perlu mengidentifikasi fungsi fx tersebut, kita ubah dia menjadi fungsi fz dengan lintasan tertutup. Seperti itu. Nah, untuk suatu lintasan tertutup fz dz, maka kita bisa mencari nilai residunya pada titik singular yang berada pada daerah sumbu real positif, sumbu Y positif, atau berbentuk daerah setengah lingkaran. Selalu seperti itu ya, kita menggunakan gambar setengah lingkaran, seperti itu. Dan residu yang kita ambil hanyalah residu dari pola pol-pol atau titik singular yang berada di bagian atas bidang kompleks imajiner Z lebih dari 0. Jadi kita hanya mengambil bagian imajiner Z positif saja. Seperti itu ya. Nah, biar nggak bingung, saya kasih contoh. Integral dari min tak hingga sampai tak hingga 1 per x kuadrat plus 1, ini memenuhi syarat. Karena yang pertama, batas atas batas bawahnya sama-sama tak hingga. Lalu yang kedua adalah selisih pangkatnya, yang satu adalah 1 atau x pangkat 0, dan yang bawah adalah x kuadrat, maka selisih pangkatnya adalah sebesar 2. Syarat 2 terpenuhi. Syarat ketiga, x kuadrat plus 1, kan dapat kita ekspansi menjadi seperti ini kan. Sama dengan 1 per x plus i dikalikan dengan x min i. Seperti itu. Nah, dari sini dapat kita lihat, maka titik singularnya berada pada sumbu I positif salah satunya, yaitu adalah yang ini. Dan itu artinya dia memenuhi syarat ketiga. Seperti itu ya.
Jadi kita butuh minimal salah satunya berada pada nilai imajiner positif. Seperti itu. Maka nilai integral 1 per x kuadrat plus 1 dapat kita ubah menjadi 1 per z kuadrat plus 1 dengan batas min tak hingga sampai tak hingganya kita ubah menjadi batas tertutup lintasan C. Seperti itu ya. Nah, pol dari Z sama dengan 1, Z sama dengan I berada di dalam lintasan. Maka fungsi fz 1 per z plus I dikalikan z min I, fungsi sisanya di Z sama dengan I, maka QI-nya adalah sama dengan 1 per Z plus I. Maka untuk Z sama dengan I, kita bisa memperoleh dia menjadi 1 per I ditambah dengan I atau 1/2 I. Seperti itu ya. Maka hasil integralnya adalah kita tinggal kalikan 1/2 I dikalikan dengan 2VI. Maka hasilnya adalah sama dengan V. Seperti itu ya. Jadi biar tidak bingung. Nah, ini sepertinya sama, jadi saya skip. Nah, contoh selanjutnya, hitung integral 0 sampai dengan V 1 per X kuadrat plus 1. Nah, untuk fungsi dari batas 0 sampai dengan V, 1 per X kuadrat plus 1, itu adalah fungsi genap. Nah, karena dia adalah fungsi genap, nah kita tahu ada dua fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi genap, yang kedua adalah fungsi ganjil. Seperti itu. Nah, fungsi genap itu dinotasikan dalam bentuk apabila saya memiliki nilai fz, maka nilainya akan sama dengan nilai f minus z. Seperti itu ya. Jadi fungsi genap notasinya seperti itu. Contohnya apa? Contoh fungsi genap. Contoh fungsi genap adalah fungsi cos z. Seperti itu. Fungsi cos z kan dia memiliki gambar seperti ini kan. Nah, berarti di sini di sumbu negatifnya dia juga akan membentuk pola yang sama. Maka nilai fz nilainya akan sama dengan f minus z. Seperti itu ya. Nah, sedangkan fungsi ganjil untuk suatu fungsi fz nilainya adalah sama dengan minus f dari min z. Nah, contohnya adalah fungsi fz sama dengan sin x, sin z. Sin z itu termasuk ke dalam fungsi ganjil karena bentuk polanya seperti ini. Seperti itu ya. Artinya kutubnya akan berubah. Yang awalnya di sini positif, di sini negatif. Atau dia akan saling menghilangkan apabila kita jumlah. Seperti itu ya. Nah, untuk suatu notasi fungsi genap dapat kita tulis menjadi integral dari 0 sampai dengan tak hingga, karena nilai fz sama dengan f minus z, maka pada dasarnya nilai integral dari 0 sampai dengan tak hingga ditambah dari integral dari minus tak hingga sampai dengan 0, itu nilainya adalah sama. Atau dia adalah sama dengan 2 dikalikan integral dari, kita gabungin batasnya, atau dia adalah sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga. Atau sama dengan integral dari 2 dikalikan dengan integral minus tak hingga sampai dengan 0. Seperti itu ya. Nah, karena kita jumlahkan ini, maka nilainya akan sama dengan integral dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Seperti itu ya. Nah, untuk fungsi genap, maka nilai batas integral minus tak hingga sampai tak hingganya adalah sama dengan 2 kali dari batas 0 sampai dengan tak hingga. Atau dari minus tak hingga sampai dengan 0. Seperti itu ya. Nah, contohnya adalah untuk soal yang seperti ini. Dengan batas minus tak hingga sampai tak hingga, fungsi 5 per x kuadrat tambah 2x plus 26. Nah, ini agak sulit ya. Metode penyelesaiannya yang paling mudah, kita tarik nilai Z1 dan Z2-nya dengan menggunakan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Seperti itu ya. Nah, di sini X kuadrat tambah 2X tambah 26, maka B-nya adalah sama dengan min 2 plus minus akar B kuadrat adalah sama dengan 4 minus 4 kali 1 dikalikan 26. Wah,
4 kali 25, 100, berarti ini adalah 104. Dibagi dengan 2A, 2A-nya adalah sama dengan 2. Seperti itu. Maka ini akan menjadi min 2 plus minus akar min 100 per 2. Seperti itu ya. Atau dia akan menjadi sama dengan akar min 100 adalah 10i, maka dia menjadi min 2 plus minus 10i dibagi dengan 2. Atau sama dengan min 1 plus minus 5i. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk fungsi seperti ini, apabila kita gambarkan, kita ingat-ingat kembali, integral tak wajar minus tak hingga hanya dan sampai dengan tak hingga, kita hanya menghitung residu dari suatu fungsi yang berada pada sumbu imajiner positif. Artinya, fungsi yang kita hitung adalah fungsi, misalkan tulis Z1 ya, atau sama dengan min 1 tambah dengan 5. Posisinya nanti adalah kira-kira di sini. Z1. Atau dia masih berada di dalam daerah interiornya. Nah, apabila dia berada di dalam daerah interior, maka pada dasarnya kita bisa menghitung hasil integralnya adalah sama dengan 2VI dikalikan dengan residu Z sama dengan Z1 fungsi FZ. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, saya hampir bertanya, ada yang ditanyakan seperti itu. Nah, artinya apa? Apabila saya memiliki fungsi min 1 plus minus Z5, 5i, maka yang kita ambil hanyalah plus 5i-nya saja. Seperti itu. Atau ini dapat kita tulis menjadi minus tak hingga sama dengan tak hingga 5 per Z plus 1 plus 5i dikalikan dengan Z plus 1 dikurangi dengan 5i. Nah, seperti itu ya. Nah, atau ini dapat kita ubah, oh sorry. Kalau dia notasinya dalam X, kalau notasinya udah dalam Z, artinya dia tidak lagi menggunakan batas integral. Atau saya tulis dia harusnya notasinya masih dalam X terlebih dahulu. Atau dia adalah sama dengan, atau ini adalah sama dengan integral dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga 5 per X plus 1 plus 5i dikalikan dengan X plus 1 min 5i seperti ini. Nah, atau saya ubah dia menjadi bentuk Z, dia menjadi integral tertutup Z, 5 dibagi dengan Z plus 1 plus 5i dikalikan dengan Z plus 1 min 5i. Seperti itu ya. Nah, dari sini mudah, kita tinggal cari nilai QZ-nya. Dan residu yang kita ambil hanya residu, saya tulis di sini, residu dihitung hanya di Z sama dengan Z plus 1 dikurangi dengan 5i. Seperti itu. Ya. Nah, maka kita bisa menghitung QZ-nya, kita ambil untuk yang Z plus 1 min 5i, maka QZ-nya adalah sama dengan 5 dibagi dengan Z plus 1 ditambah dengan 5i. Ya, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita masukin nilai Q sama dengan Z plus 1 Z plus 1 Z plus 1 min 5i, maka dia adalah sama dengan 0, maka dia adalah 5i min 1. 5i min 1. Dia adalah sama dengan 5 dibagi dengan 5i min 1 tambah 1 tambah 5i. Maka dia adalah sama dengan 5 dibagi dengan 10i.
Ya, seperti itu ya. Nah, maka hasil integralnya adalah sama dengan 2VI dikalikan dengan 5 per 10I. Ini bisa saya coret, hasilnya adalah sama dengan V. Seperti itu ya. Maka hasil integralnya adalah sama dengan V. Saya udah lupa jawabannya. Mudah-mudahan benar. Kalian bisa trace lagi dari awal, mungkin ada yang salah dari perhitungan saya, tidak masalah. Seperti itu. Nah, contoh terakhir. Diketahui bahwa X pangkat 4 tambah 5X kuadrat tambah 4 adalah sama dengan X kuadrat tambah 1 dikalikan X kuadrat tambah 4. Dan ini bisa kita ekspansi lagi menjadi X plus I dikalikan dengan X min I dikalikan dengan X plus 2I dikalikan dengan X min 2I. Seperti itu. Nah, dari sini artinya titik singularnya ada berapa? Ini titik singular, X sama dengan min I. Ini titik singular, X sama dengan plus I. Ini adalah titik singular, X sama dengan min 2I. Dan ini adalah titik singular, X sama dengan 2I. Seperti itu ya. Nah, dari sini dapat kita lihat, kita hanya mengambil titik singular dari yang bernilai imajinernya positif saja. Seperti itu ya. Dengan kata lain, integral dari minus V sampai dengan V 2X kuadrat min 1 per X pangkat 4 tambah 5X kuadrat plus 4 itu dapat kita ekspansi menjadi integral tertutup C 2Z kuadrat min 1 per Z pangkat 4 plus 5Z kuadrat plus 4 seperti ini, maka nilai residu yang kita ambil hanyalah hasil integralnya adalah 2VI dikalikan dengan residu dari Z sama dengan I, yang ini ya, Z sama dengan I dengan Z sama dengan 2I. Ditambah residu dari Z sama dengan 2I. Nah, ini kita lanjut ya, seperti itu ya. Oke, nah, karena tadi kita ambil hanya sumbu imajiner positifnya saja, nah, berarti tinggal dilanjutkan dari sini. Wah, ini agak ngeri-ngeri sedang. Artinya apa? Artinya kita perlu menghitung nilai residunya satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yang kita hitung adalah residu Z sama dengan I. Nah, untuk residu Z sama dengan I, maka fungsinya dapat kita ekspansi menjadi, saya tulis dulu di sini ya, fungsi Fz sama dengan 2Z kuadrat min 1 dibagi dengan Z, atau salah, jangan seperti itu. Saya tulis fungsi Fz-nya terlebih dahulu. Fungsi dari Fz adalah sama dengan 2Z kuadrat min 1 dibagi dengan Z pangkat 4 tambah 5Z kuadrat tambah 4. Ya, misalkan seperti itu ya. Atau tadi ini dapat kita ekspansi menjadi 2Z kuadrat min 1 dibagi dengan Z plus I dikalikan dengan Z min I dikalikan dengan Z plus 2I dikalikan dengan Z min 2I. Seperti itu ya. Nah, tadi yang kita ambil hanya residu Z sama dengan positif I, kalau nggak salah ya. Ya, positif I dengan positif 2I. Jadi untuk positif res sama dengan Z sama dengan positif 2I. Nah, artinya kita tinggal ambil nilai IZ-nya. Untuk Z sama dengan plus I, maka yang kita colong adalah Z min I kan. Maka dia adalah sama dengan 2Z kuadrat min 1 dibagi dengan 2Z kuadrat min 1
dibagi dengan yang belum kita ambil yang mana ya? Z min 1 tadi nanti kita ambil, berarti yang tersisa adalah Z plus I dikalikan dengan Z plus 2I dikalikan dengan Z min 2I. Seperti itu ya. Nah, lalu karena ini adalah orde 1, kita tinggal masukin nilai Q sama dengan I. Ya, maka dia adalah sama dengan 2 dikalikan I kuadrat min 1 per I tambah I dikalikan dengan 2 Z plus 2I, maka dia menjadi I ditambah 2I. Nah, saya agak ngeblank nih. 1 I dikurangi dengan 2I. Seperti itu ya. Maka hasilnya adalah sama dengan I kuadrat adalah min 2, min 2 min 1 adalah min 3. Min 3 dibagi dengan I tambah I adalah 2I, tambah 3I, tambah, ditambah, dikalikan 3I, dikalikan dengan min 2. Min 2I tambah I adalah min I. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka hasil akhirnya adalah sama dengan min 3 dibagi dengan 3 dikalikan 2 min 6 I dikalikan I min 1 min 6 I. Maka dia menjadi 6I. Atau dia akan menjadi sama dengan min 1 per 2I. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut di sini. Untuk suatu fungsi Z sama dengan 2I, maka kita tulis 2I sama dengan ya, atau jangan tulis 2I dulu, kita tulis fungsi QZ-nya ya. Kita tulis fungsi QZ-nya adalah sama dengan 2Z kuadrat min 1 dibagi dengan di sini yang tersisa adalah Z plus I dikalikan dengan Z min I dikalikan dengan Z, saya lupa ya. Apa ini? Yang ya karena Z, jadi yang karena ini adalah Z plus 2I, maka di sini adalah Z plus 2I. Seperti itu ya. Nah, maka nilai Q2I-nya adalah sama dengan 2 dikalikan dengan 2I kuadrat min 1 dibagi dengan 2I tambah I adalah lalu 2I min 1 min I lalu 2I tambah 2I. Seperti itu ya. Maka dia adalah sama dengan 2I kuadrat adalah min 4, min 8, min 1. Dia adalah min 9. Seperti itu ya. 2I tambah I adalah 3I. 3I dikalikan I dikalikan dengan 4I. Maka hasilnya adalah sama dengan I kalikan I adalah min 1, min 12, 9 per 12I. Seperti itu ya. Nah, di sini 9 per 12I dapat kita sederhanakan, kita bagi 3, dia menjadi 3 per 4I. I-nya di bawah. Nah, setelah kita dapat masing-masing residunya, kita tinggal masukin saja. 2VI dikalikan dengan residu Z sama dengan I, min 1 per 2I. Lalu yang di bawah, yang selanjutnya adalah 3 per 4I. Ya. Atau I-nya bisa kita coret seperti itu, min setengah
tambah 3/4, artinya dia adalah 1/4. 2V dikalikan 1/4. Atau dia adalah sama dengan V/2. Ya, kira-kira jawabannya seperti itu ya. Mudah-mudahan kalau tidak salah. Seperti itu. Saya tidak menulis catatannya lupa. Nah, saya rasa perkuliahan kita hari ini sudah selesai. Silakan kalian bisa mengerjakan tugasnya. Ini adalah PR ya. Ini adalah PR untuk memastikan kalian menyaksikan video. Wah, lagi ada Piala Dunia. Nah, PR-nya adalah ini. Metode residu lintasan tertutup adalah ini ya, nomor 1 semua. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Nomor 1, 1, 1, 2, 1, 3. Lalu nomor 2 adalah 21 dan 22. 2.1 dan 2.2. Dan seperti biasa deadline-nya adalah karena sekarang adalah tanggal 5. Berarti tanggal 7 adalah 12 Desember 2022. Ya, seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Ini akan bisa kalian lihat tugasnya di LMS nanti. Ini adalah tugas individu. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.